Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yeah. Nah, anak-anak, Ya. hari ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir ikut Zoom ya? Ada Bu Siapa? Fatik. Kenapa kok nggak hadir, nggak ikut Zoom? Gak tahu Bu. Biasanya sedang apa kok nggak ikut Zoom? Ada yang tahu tak? Temannya mungkin ada yang tahu. Masih tidur mungkin Bu. Ya udah, semoga habis ini dia ikut Zoom ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita belajar tentang fakta dan opini. Ada yang tahu fakta, ada yang masih ingat nggak? Fakta sama opini itu apa? Kalau fakta itu nyata, Fakta kalau kenyataan, opini itu opini pendapat pendapat. kita. Ya, contohnya seperti apa, Mbak Aisyah? Kalau fakta itu. Kalau fakta itu ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kalau opini itu warna coklat, warna krem itu paling paling cantik. Ya, itu contohnya fakta tadi itu sesuai ya. Kalau opini itu menurut Mbak Aisyah tadi warna krem itu warna yang paling cantik. Tapi belum tentu menurut teman-teman yang lain itu sama. Nah, Mbak, tepuk tangan buat Mbak Aisyah sudah ingat pelajaran kemarin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Sebelumnya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, Ibu ingin kalian dapat menjelaskan pengertian kalimat perintah dengan benar. Kemudian Ibu juga ingin kalian dapat mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis kalimat perintah berupa ajakan, harapan, dan larangan. Dan juga kalian dapat menyusun kalimat perintah dan menerapkan dalam percakapan dan situasi nyata di lingkungan sekolah maupun rumah. Nah, coba di sini sebelum lanjut, Ibu punya ice breaking ini menyanyi. Ayo kita menyanyi sama-sama yuk. Sama-sama nyanyi bersama-sama. Nadanya ampar-ampar bisa yuk. Kalimat perintah tujuannya meminta atau larangan kepada seseorang atau melarang kepada seseorang. Tanda seru di akhir kalimat seru di atau jangan atau dilarang, jangan atau dilarang. Kata tolong, jangan atau dilarang. Ayo kita belajar. Belajar itulah contohnya. Ayo kita belajar. Nah, dari lagu tadi, kalimat perintah itu ada apa aja? Kalimat perintah. Ini ada apa aja tadi? Ada tanda seru di akhir kalimat. Contohnya ada kata tolong, jangan, atau dilarang. Contohnya ini ada, ayo kita belajar. Atau tolong buka bukunya. Itu contohnya. Nah, tadi kan ini dari lagunya, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Oh ya, sebelumnya ini contohnya.
Di sini ada gambar apa anak-anak di yang Ibu tampilkan itu? Ada gambar apa itu? Anak membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, iya. Terus kalau tadi kan bagaimana cara kita untuk merintah anak tersebut menggunakan kalimat perintah agar tidak membuang sampah sembarangan? Gimana, Mbak Okta? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi Mbak Okta membuat kalimat perintah agar anak tersebut tidak membuang sampah sembarangan. Itu Mbak Okta memerintah anak ini ya. Itu kalimat perintah dari Mbak Okta. Nah, coba ini di dalam video tersebut ini ada kalimat perintah apa saja? Ayo dilihat. Aku udah ikut. Apa? Semangat. Hmm. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan, ada kalimat perintah apa saja tadi? Coba. Ya, ayo dong, Bu. Nyuruh itu Bu, nyuruh sekalian ngambil uang, minta tolong temannya. Ya, terus apa lagi? Ngajak? Kalau Tadi menurutku ada itu yang kalimat perintah yang ajakan, ngajak kemana tadi? ke kantin. Ya, berarti di dalam video tadi kalimat perintahnya ada ngajak ke kantin sama apa tadi? Minta tolong ngambilin uang di kelas. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Naila. Nah, selanjutnya Ibu bagi kelompok ya. Bagi kelompok 3 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu share di WA. Dicek ya masing-masing ya. Dikerjakan. Nah, kelompok yang pertama mengerjakan yang soal yang ini. Yang pertama. Kelompok yang kedua mengerjakan yang ini, menyusun kalimat perintah. Kemudian kelompok yang ketiga yang membuat kalimat perintahnya. Dikerjakan ya. Ya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Coba kelompok 1. Mbak Naila, itu kelompok 1 perintahnya disuruh apa ya? Zoom dulu. Bentar. Kelompok. Oh, itu. Mulai dari yang buanglah sampah pada tempatnya itu ya, Bu ya. Ya, itu kalimat Itu perintah atau larangan. kalimat buanglah sampah. Perintah, Bu. Ya, buanglah sampah pada tempatnya itu kalimat perintah. Merintah kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Kelompoknya Mbak Naila tadi ada siapa aja? Ada saya, Nurin, Nafisa. Oke, Berapa Mbak Nurin orang ya? yang nomor 2. Yang ini. Jangan lupa mencuci tangan. Itu termasuk kalimat perintah, Bu. Nah, kalau yang ini termasuk larangan ya Mbak Nurin, karena jangan. Jangan itu kan melarang. Kalau yang buanglah itu merintah kita untuk membuang sampah. Tapi ini juga perintah, cuman dalam bentuk larangan. Berarti Berarti kalau kalau jangan ya berarti janganlah mencuci tangan gitu kan, Bu, harusnya. Masa dilarang? gimana Mbak Nurin? Kalau jangan kan gini, janganlah mencuci tangan gitu. Loh, itu
Ini kan kalimatnya jangan lupa mencuci tangan. Itu juga kalimat perintah, tapi dalam bentuk larangan. Nah, nanti Ibu beri penguatan lagi ya, biar lebih jelas. Sekarang yang kelompok 2 ini, Mbak Aisyah. Ya, saya mau nyusun kalimat. Oke ya. Adik. Apa? Adik, tolong tutup pintu itu. Bener kan, Bu? Ya, itu kalimat perintah. Apa kalimat perintah ajakan atau larangan? Kalimat perintah ajakan. Iya kan? Disuruh apa? Perintahnya disuruh apa itu? Tutup pintu. Oke, nomor 2, Mbak Syafiro. Bersihkan papan tulis sekarang. Itu perintahnya disuruh apa itu? Nomor 2 itu. Membersihkan papan tulis. Ya, itu menyuruh Mbak Syafiro menyuruh anak ini untuk membersihkan papan tulis sekarang. Sekarang yang kelompok 3, Mbak Zakia. Mbak Zakia. Bentar. Commute. Nomor 3 ya, Bu. Soal Ya, nomor ini 3. yang Oh iya, kelompok 3 membuat kalimat perintah. Yang nomor 1, tulislah kalimat perintah yang tepat untuk gambar di samping. Itu kan menyapu ya, Bu. Berarti hmm, gini, Bu. Adik, sapulah halaman rumah agar bersih. Seperti itu ya, Bu. Ya, betul. Yang nomor 2, Okta. Yang Tulislah, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, berarti ini semua 3 kelompok sudah bisa membedakan kalimat perintah sama membuat kalimat perintah ya. bisa, Apa Ibu. biar lebih paham, Ibu beri penguatan sedikit ya. Nah, apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah merupakan kalimat yang menyatakan ajakan, harapan, dan larangan. Nah, ini yang ditanyakan Mbak Nurin tadi ya. Kalimat perintah itu ada ajakan, harapan, dan larangan untuk meminta, mengarahkan, atau menyuruh orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda baca seru atau titik. Nih, kalimat perintah ajakan, yaitu digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu secara bersama-sama atau mengikuti kegiatan tertentu. Ciri-cirinya, yang pertama menggunakan kata ayo, mari, yuk, silakan. Yang kedua, bermaksud mengajak secara sopan dan umumnya diakhiri dengan tanda seru. Nih, contohnya kalimat ajakan. Di sini ada 2 anak yang membersihkan kelas. Kita anak 2 ini mengajak kita dengan kata, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian yang kedua ada kalimat perintah harapan. Kalimat harapan itu adalah kalimat yang berisi keinginan, cita-cita, harapan, atau doa agar sesuatu terjadi. Ciri-ciri kalimat harapan biasanya menggunakan kata semoga, mudah-mudahan, harapan kami. Kemudian yang kedua mengungkapkan doa atau keinginan kita. Yang ketiga diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru. Ini contohnya, ini ada anak yang menjenguk temannya sakit. Itu dia bikin kalimat, dia memerintahkan temannya
untuk sembuh, yaitu kalimat perintah dalam bentuk harapan. Ini, semoga kamu cepat sembuh. Itu kan memerintahkan temannya untuk sembuh dari sakitnya. Kemudian yang ketiga, kenapa? Itu orangnya kok bawa bunga. Iya, biar tambah semangat dikasih bunga. Mungkin ini temannya suka bunga ya, mungkin. Kemudian yang ketiga ada kalimat perintah larangan yang sifatnya menyatakan larangan untuk melarang atau menegur seseorang agar tidak melakukan yang tidak baik atau berbahaya. Ciri-ciri kalimat kalimat perintah larangan. Yang pertama menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh, kemudian bertujuan untuk mencegah tindakan tertentu, umumnya berakhiran tanda seru. Ini contohnya. Ini ada temannya yang menyontek ini. Terus yang satunya bilang, jangan menyontek kamu. Nah, itu melarang temannya agar tidak menyontek. Nah, contoh lain dari kalimat perintah diantaranya, ayo pergi ke museum. Itu kalimat perintah ajakan, mengajak untuk pergi ke museum. Kemudian yang kedua ada harap tidak memotret di area museum. Itu kalimat perintah apa? Larangan. Loh, larangan itu tadi diawali dengan kata jangan. Kalau harap tidak memotret di area museum berarti perintah harapan. Karena berharap supaya teman-teman itu tidak memotret di area museum. Jangan berisik. Kalimat perintah apa? Ajakan, harapan, atau larangan? Larangan. Kalimat perintah larangan, jangan berisik. Untuk menyuruh kita agar tidak berisik. Kemudian ini, dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam museum. Itu kalimat perintah apa? Kalimat perintah larangan. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung? Insya Allah nggak ada, Bu. Nah, karena ini kayaknya sudah paham semua ya. Coba Ibu ingin kalian membuat kalimat perintah. Mbak Aisyah membuat kalimat perintah dalam bentuk larangan. Janganlah kamu membuang sampah di sungai. Ya nggak, Bu? Ya, betul. Itu Mbak Aisyah membuat kalimat perintah larangan untuk membuang sampah di sungai. Kemudian Mbak Nurin coba membuat kalimat perintah ajakan. Ayo kita belajar ulangan besok. Ya, betul. Mbak Nurin sudah membuat kalimat perintah ajakan untuk belajar. Selanjutnya Mbak Okta membuat kalimat perintah harapan. Semoga lekas sembuh. Ini Bu ya? Singkat, padat. Mbak Okta itu sudah mengharapkan temannya agar lekas sembuh dari sakitnya. Nah, anak-anak, apakah hari ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Halo. Saya Bu mau menyimpulkan Bu. Silakan. Hari ini kita belajar tentang kalimat perintah, kalimat larangan. Ya. Lalu Kalimat perintah ada apa aja? kalimat perintah ada kalimat perintah larangan.
Iya, Bu. Ya, Sama larangan, ajakan, ajakan ya, Bu. dan Maaf. dan tadi Mbak Okta udah bikin perintah harapan. Contohnya Iya, Bu. tiga tadi. Contohnya kalimat yang mana dulu, Bu? Ajakan boleh. Ajakan. Ayo kita pergi ke kebun binatang. Iya, Bu Larangan? ya. Ya, kalau larangan, Jangan buang sampah sembarangan. kalau yang Ya, harapan, semoga kamu mendapat nilai 100. oke, betul tepuk tangan untuk Mbak Okta. Tepuk tangan, guys. Nah, pembelajaran hari ini, apakah ada yang bingung? Apa kalian sudah mengerti, sudah senang? Apa kalian bosan dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang disenangi? Senangnya tidak masuk kelas, Bu. Oh, berarti lebih suka Zoom ya daripada pembelajaran di kelas ya, Mbak Okta. Nah, ini untuk selanjutnya, kalian di rumah ini amati lingkungan di sekitar. Nah, itu kalian mencari kalimat perintah. Temukan minimal 5 kalimat perintah ya, kemudian tuliskan di buku. Besok kita bahas ya kalau udah masuk di kelas. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan Ibu yang kurang baik. Sebelumnya kita baca hamdalah terlebih dahulu ya, anak-anak. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.